bicara implikasi ya, kalimat jika ini maka itu ya, itu akan bernilai benar ya, kecuali kalau yang dijadikan tadi hipotesis atau anteseden ya, itu bernilai benar tetapi konsekuensinya bernilai salah. Yang dipersyaratkan terjadi tapi akibatnya kok enggak terjadi. Itu saja yang bernilai salah. Selain itu, dia bernilai benar. Nah, ini kesimpulannya di sini. Nah, kemarin saya sampaikan ada tugas. Saya ingin tanya ya. Ini yang kemarin, ya, jika onta bisa masuk lubang jarum, maka orang kafir bisa masuk surga. Ini benar apa salah ini? Yang benar. Kenapa benar? Hah? Karena lihat rumus. Kenapa rumusnya? Ini P-nya berarti S ya. Unta bisa masuk lubang jarum ini salah ya, tidak terpenuhi. Maka kalau sudah tahu ininya salah, maka kesimpulannya baik benar ataupun salah itu tidak ngaruh terhadap nilai kebenaran. Jadi kalau unta bisa masuk lubang jarum itu mustahil. Ya, secara umum begitu ya. Ini jangan diakal-akali, nanti kita bisa buatkan jarum yang besar. Yang bisa dimasuki onta itu tidak begitu pembahasannya. Ini yang nyata salah, maka kalimat ini betul. Nah, kalau saya kasih kalimat ini, jika onta bisa masuk lubang jarum, maka orang kafir tidak bisa masuk surga. Benar salah ini? Benar kenapa? Iya betul sudah. Logikanya main ya, alhamdulillah. Terus apa bedanya satu dengan dua ini? Ini P-nya salah, Q-nya benar. Kalau ini P-nya salah, Q-nya salah. Itu secara rumus begitu. Cuma logikanya gimana? Kok bisa ini kalimat ini betul? Bisa enggak memaknainya itu? Kalau yang pertama dengan kedua ini apa bedanya secara makna? Lebih tegas yang mana? Lebih tegas yang kedua ya. Kalau yang pertama ini sebetulnya kan maknanya mustahil. Mustahil itu orang kafir itu bisa masuk surga gitu. Yang pertama dan kedua itu maknanya memustahilkan. Cuma ungkapan yang pertama itu dengan gaya bisalah masuk surga tapi dikasih syarat yang tidak mungkin. Ya intinya kan tidak masuk. Ya, misalnya kalian dilamar oleh laki-laki ya, kemudian kalian syarat ya, kasih syarat. Ya. Kalau engkau bisa membawakan matahari ke sini, ku terima lamaran engkau. Itu artinya nerima enggak? Enggak nerima. Karena mempersyaratkan sesuatu yang mustahil. Ya, ini yang model pertama begitu. Ini bolehlah masuk surga tapi ini lakukan. Itu atau terjadi sesuatu yang mustahil. Sementara yang kedua ini lebih tegas. Ya, kalaupun engkau bisa mengambil matahari, ya, aku tidak mau menjadi istri engkau. Nah ini lebih tegas dari yang pertama tadi, seperti itu. Nah kalau di dalam Al-Quran ada model begini ya, walaupun tidak persis, ya, tapi bisa dimaknai begitu ya. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong. Ya. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata. Dan tidak akan mereka itu masuk ke dalam surga. Nah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hingga onta itu masuk ke lubang jarum. Nah, jadi kalau membahas baca ayat ini jangan disimpulkan kalau masuk lubang jarum itu berarti orang kafirnya bisa masuk surga. Tidak begitu, maksudnya mustahil. Ya, tidak akan bisa masuk surga. Kita baca para ahli tafsir ya begitu memaknainya. Ini mustahil. Ya, bukan kemudian dimaknai nanti di akhirat ada unta ya mau mereka masukkan ke dalam surga, Allah nyuruh masukkan. Kalau berhasil dimasukkan mereka ke dalam surga. Jadi jangan dibayangkan di akhirat akan ada mereka disediakan onta dan disediakan lubang jarum, mereka disuruh memasukkan. Tidak begitu. Ini ungkapan sekedar untuk menafikan, memustahilkan dengan gaya model pertama ini. Terus jamal di sini memang kalau dalam kita baca di tafsir-tafsir itu ada beda pendapat. Yang pertama ini mayoritas ahli tafsir mengatakan wal jamalu minal ibil. Jamal itu
masuk dalam kategori al-ibil, onta yang besar ya, sekitar usia 4 tahunan ya, itu disebut jamal. Al-Farra mengatakan al-jamalu zaujun naqah. Jamal itu adalah ya pejantan, ya, onta pejantan. Wa qara'a Ibnu Abbas jummal. Ibnu Abbas membaca di sini hatta yalijal jummalu ya, fi sammil khiyat. Jadi ada qiraat begitu. Jummal artinya adalah hablus safinah, tali kapal yang besar itu. Jadi tali kapal yang besar kalau bisa memasukkan ke dalam lubang jarum jahit baju ya, itu baru bisa masuk surga. Maknanya sama lah dari sisi bahwasanya itu memustahilkan, tidak mungkin gitu. Mayoritas memaknai onta. Ini insya Allah paham ya. Yang santri paham lah, santri putra paham. Nah sekarang yang jawab santri putra ini yang berikutnya kemarin. Ini lain PR ya, saya tambahi dulu nih. Jika kamu mau mampu memberiku matahari, maka aku akan meninggalkan dakwah ini. Ini benar salah kalimat ini? Nabi ngomong begini misalnya, atau ungkapan ini maknanya sama dengan yang pertama tadi, mustahil ya, yakni memberi syarat yang tidak mungkin ya. Kemudian dia katakan sesuatu yang bisa jadi dia akan tinggalkan dakwah kalau mereka mampu memberikan matahari. Dengan ungkapan kedua, jika kamu mampu memberiku matahari, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Dua-duanya ini intinya tidak mau meninggalkan dakwah, cuma yang kedua ini lebih tegas ya. Ini seperti perkataan Nabi dalam Sirah Ibnu Hisham ya. Ya wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Wahai paman, ini berkata kepada Abu Thalib, demi Allah, andai mereka itu meletakkan matahari di kananku, rembulan di kiriku, ala an atruka hadzal amr, agar aku meninggalkan perkara ini, yakni perkara dakwah Islam ini, hatta yudhhirahullahu au ahlikat fih ma taraktu, hingga Allah memenangkannya atau aku binasa di dalam dakwah ini, ma taraktuhu, aku ndak akan meninggalkannya. Ini kan kalau dimaknai ya tadi ya, kalian datangkan kemustahilan pertama. Ini letakkan matahari di kanan Nabi kan mustahil. Rembulan di kiri juga mustahil. Tidak cuma satu kemustahilan, tapi dua kemustahilan mereka mampu datangkan. Nabi tetap kekeh tidak mau meninggalkan aktivitas dakwah beliau. Ini ungkapan beliau begini. Ini lebih tegas lagi. Ada riwayat yang lain redaksinya tidak seperti ini. Terus yang berikutnya ini saya kasih lebih jelas lagi, cuma angka. Coba yang santri jawab ini. Jika 2 kurang dari 3, maka 5 lebih dari 8. Ini benar apa salah? Ayo santri-santri, tidur kah? Jawab. Halo? Nggak ada sinyal. Kenapa? Benar. Kenapa benar? Karena ini ya 2 kurang dari 3 ini betul. Ini P-nya, ini Q-nya 5 lebih dari 8. Betul enggak? Yang santriwati coba, ini benar salah nih? Salah ya. Karena ini betul ya, P-nya betul, Q-nya salah. 5 lebih dari 8 kan salah. Masa 5 lebih dari 8? Ini sudah pada makan malam belum ini santri ini? Jangan-jangan enggak makan nih. Sehingga enggak konsen. Ini salah ya, karena ininya betul, sementara ini salah. Kemudian ini, jika 2 lebih dari 3, maka 5 lebih dari 8. Ini betul salah? Ayo santri, agak mendekat ke HP-nya supaya kedengaran. Kalau yang pertama ini tadi dia salah, karena ini betul ya, 2 kurang dari 3. Ininya salah. Ya, ini benar maka salah, maka ini salah. Kalau yang ini agak mendekat ke HP-nya. Jika 2 lebih dari 3, maka 5 lebih dari 8. Benar. Kenapa benar? Ya, karena 2 lebih dari 3 ini salah. Kalau ininya sudah nyata salah, tidak usah diperhatikan di sini. Nyata kalimat itu bernilai benar. Ya. Sama dengan kalau ininya benar, nggak usah diperhatikan P-nya. Kalau kesimpulannya benar, apapun P-nya dia tetap bernilai benar. Kalau P-nya atau hipotesisnya itu salah, maka kesimpulan apapun ya akan menjadikan kalimat itu bernilai benar. Ini yang ini. Jika 2 lebih dari 3, maka 5 kurang dari 8. Benar salah?
Yang cepat, nggak kedengaran. Santriwati boleh? Benar ya. Karena ini benar, ini juga bernilai benar. Nomor 4, kalau X-nya sama dengan 2, maka X kuadrat ditambah 7X sama dengan 7. X kuadrat tambah 2X sama dengan 7. Ini benar apa salah ini? Ayo, ini kalau sudah belajar apa ini? Tidak pakai angka lagi, tapi pakai huruf. Benar salah? X-nya ini variabel, bisa berapapun. Nah, kalau kalimat seperti ini, kita membuktikan ini benar apa salah, nggak bisa kita periksa di sini. X sama dengan 2 ini kan masih nggak jelas. Nggak jelas. Ya, bisa kita periksa di sini. Ya, X kuadrat tambah 2X sama dengan 7. Itu apakah terpenuhi kalau X-nya 2? Maka 2 kita masukkan sini. 2 kuadrat 4. Ya, ditambah 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8, 8 sama dengan 7, salah. Jadi kalau X-nya ini betul 2, ternyata di sini enggak 7 tapi 8 mestinya. Sehingga ini kalimat ini salah ya. Kayak gitu nanti matematik itu semakin lama semakin rumit itu karena enggak cuma huruf tapi angka ini ikut bermain nanti. X, Y, Z, nanti ada theta, alpha, gamma, epsilon, lambda. Nah, ini semua ikut, itu yang bikin matematika agak sulit ya. Tapi kita ini belajar level dasar nih, banyak memahami kalimat sehingga dalam kehidupan nanti harapannya kalian dengar orang diskusi, dengar baca itu bisa ngecek ini benar enggak kesimpulannya. Ini dari yang paling sederhana. Ini yang kelima, ini benar salah? Benar ya. Kalau gini, jika Z sama dengan M, maka Zahir sama dengan Mahir. Salah atau betul? Benar ya, benar. Z-nya M berarti Z-nya ini diganti M kan? Zahir ya jadi Mahir. Jika 1 sama dengan 2, maka Zahir sama dengan Mahir. Betul salah? Ini betul juga. 1 sama dengan 2 kan salah dia. 1 kan tidak sama dengan 2. Mau Zahir sama dengan Mahir, mau Zahir sama dengan Adib atau Zahir sama dengan Zahro, ya tetap kalimat ini betul karena syaratnya ini tidak terpenuhi, syaratnya salah. 8. Ya, jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka Zahir sama dengan Mahir. Ya salah ini. Ini kan benar ya. Ini benar, tapi ininya kan salah. Sehingga kalimat ini menjadi salah. Kalau ini kalimat ini jadi benar karena ininya salah. Ya, 1 sama dengan 2. Nah, begitu. Jadi harapan saya itu nanti mencari wazan itu kan begitu juga ya. Misalnya in qolaba ikut wazan apa? Ayo coba. In fa'ala itu kan karena apa? Ya, alif dengan alif disamakan, nun dengan nun samakan. Qaf itu dengan menempati kedudukan fa fi'il ya. Jadi in qolaba qafnya jadi fa, ya. Ain fi'ilnya lam. Ya, kemudian lam fi'ilnya ba, kan begitu. Kalau bicara ilmu sorof itu kan gitu. Ya logika begitulah kurang lebih, ini wazannya begini, ini diikutkan jadi seperti ini dan seterusnya. Ya. Nah itu mikirnya begitu, insya Allah tidak sulit memahami konsep-konsep yang lain. Nah ini yang kedua kemarin. Nah ini masuk ke dalam pengembangan dari implikasi, ada converse, ada inverse, ada kontrapositif. Ini kemarin ada yang nyeletuk jawabannya benar salah ini. Jika ada makanan di meja maka Anda boleh makan. Terus disimpulkan kalau tidak ada makanan di meja maka Anda tidak boleh makan. Betul enggak itu? Benar. Nah ini salah, ini kesimpulannya belum tentu betul. Ya, kalau ada makanan di meja Anda boleh makan. Kalau enggak ada makanan, mau makan ya silahkan. Beli sendiri di warung kan bisa. Ini namanya apa? Inverse ya, inverse. Yang kemarin sudah kita bahas. Nah ini ya, ada implikasi, converse, inverse dan kontraposisi. Yang setara ya, bisa disimpulkan setara itu adalah implikasi dengan kontraposisi ya. Implikasi dengan kontraposisi. Kalau implikasi kemudian disimpulkan dengan converse atau inverse dari implikasi ini, itu kesimpulan yang tidak valid, kesimpulan tidak betul itu. Yang betul itu ya implikasi itu disimpulkan dengan kontraposisi. Atau nanti ada kesimpulan lain pakai hukum De Morgan dan sebagainya.
Tapi converse dan inverse ini tidak setara dengan implikasi. Nah, di sini yang kadang itu banyak orang salah dalam mengambil kesimpulan. Ya seperti kesimpulan ini tadi. Istri misalnya ngomong, "Mbah, kalau ada makanan ya silahkan dimakan." Terus abahnya marah, "Berarti kalau tidak ada makanan saya tidak boleh makan." Nah, itu kesimpulan salah, tidak pas. Ini karena apa? Dia mengambil kalau ini P maka Q, dia simpulkan bukan P maka bukan Q. Nah, ini yang inverse-nya itu. Jika P maka Q, itu tidak bisa disimpulkan. Kalau tidak P maka tidak Q. Untuk tahu ini mudahnya kita kan punya tabel kebenaran untuk implikasi. Nah, semua ini kan implikasi nih, implikasi. Maka bisa kita cek tabelnya. Nah, tabel. Nah, ini. Nah, nanti semakin panjang ungkapan, semakin panjang tabelnya bisa dibikin sendiri. Ini cara paling sederhana membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Ya, nanti bisa lebih panjang. Ini misalnya P ini kan ada dua kemungkinan nilainya, bisa benar bisa salah. Q juga gitu. Ya, kemungkinannya cuma dua, bisa benar bisa salah. Sehingga kalau P dan Q ini digabung ada 4 kemungkinan. Kalau P-nya benar, negasi dari P itu adalah salah. Ya. Ingkaran dari suatu yang benar itu salah. Sehingga kalau kita bikin negasi P-nya ini salah, ini benar negasinya salah, salah negasinya benar, salah negasinya benar. Negasi Q juga sama. Kalau benar negasinya salah. Kalau salah negasinya benar dan seterusnya. Nah, implikasi kita sudah punya tabelnya, dia hanya bernilai salah kalau P-nya benar, Q-nya salah. Jadi salah, lainnya betul. Kalau converse, Q maka P. Maka kita lihat ini dulu, Q maka P. Maka dia hanya bernilai salah kalau Q-nya ini benar, ya, P-nya salah. Nah, di sini Q-nya benar, P-nya salah. Bernilai salah di sini. Jadi converse dengan implikasi itu tidak setara. Sehingga kalau ada orang mengatakan tadi, kalau ada makanan di meja makan, maka Anda boleh makan. Terus dibalik, kalau Anda boleh makan, berarti di meja itu ada makanan. Nah, itu kesimpulannya tidak setara. Ini tabelnya kan beda nih. Ya. Inverse-nya, tinggal kita balik, negasi P maka negasi Q. Ya. Bernilai salah kalau ininya negasi P-nya benar, negasi Q-nya salah. Ini salah. Jadi ini betul-betul salah, betul. Terus yang kontraposisi itu negasi Q maka negasi P. Negasi Q ini, SB ini dengan negasi P ini. Yang ini ke sini. Jadi bernilai salah kalau ininya betul, ininya salah di sini. Sehingga yang setara dengan implikasi itu hanya kontraposisi. Nah, ini sama tabelnya. Ya, sehingga kalau kemudian orang menyatakan sebuah kalimat mengandung implikasi, terus dia yang dibahas adalah converse atau inverse-nya, itu ndak apple to apple, ndak matching, ya, ndak setara. Jadi dia itu membahas yang lain, bukan membahas pernyataan implikasi itu. Converse dengan inverse ini kan sebetulnya inverse ini adalah kontraposisinya dari converse. Ya, Q maka P, ini negasi P maka negasi Q. Jadi ini kok sama karena ini dengan ini saling berkontraposisi. Nah, dari sini sebetulnya kalau dihafalkan mungkin ya agak pusing ya. Tapi harapannya ini otomatis saja di kepala itu, logika itu. Logika itu bukan untuk dihafal, tapi merasuk ya, sehingga ketika ada orang ngomong itu otomatis kalian tahu ini salahnya di sini. Harapannya begitu. Sehingga perlu dilatih. Jadi kesimpulannya ini, implikasi itu setara dengan kontraposisinya. Ini nanti terpakai lebih jauh kalau kalian mau kuliah di matematika, tidak semudah ini, lebih rumit. Ini saya bikin lebih mudah. Kita cek lagi yang ini, ada kalimat. Ini sekarang lebih mudah yang jawab PR-nya ya. Jika hari hujan maka halaman basah. Ini betul, ya, halamannya tidak pakai tenda. Jadi kalau hujan ya basah. Kemudian disimpulkan kalau pakai converse, jika halaman basah maka hari hujan. Betul salah? Kok betul? Setara enggak dengan ini? Enggak setara, tadi saya bilang converse enggak setara dengan implikasi. Ya, halaman basah itu belum tentu hari hujan, bisa jadi abahnya sedang menyuci mobil atau apa kan bisa. Ya, jadi
Converse-nya ini tidak setara dengan di sini. Kalau halaman basah ya bisa jadi hujan, bisa jadi yang lain. Tapi kalau hujan, ya halaman akan basah, tidak pakai terpal misalnya. Paham ya? Ini inverse. Jika hari tidak hujan, maka halaman tidak basah. Benar salah? Kalau mengatakan betul berarti belum paham. Ini salah juga ya. Tadi saya bilang kalau tidak hujan kan tidak otomatis halaman tidak basah. Bisa jadi orang tadi nyembur-nyembur apakah ya. Converse dan inverse itu tidak setara dengan ini. Jadi kalau ada kalimat begini ya, terus disimpulkan seperti ini kesimpulan yang tidak setara. Belum tentu betul. Meskipun yang ini betul. Ya, implikasinya ini betul. Converse dan inverse-nya belum tentu betul. Sehingga tidak bisa dijadikan bahan untuk membahas orang lain dengan orang lain menyatakan pakai implikasi, kita bahas, oh itu salah. Kita gunakan converse atau inverse-nya. Ya, seperti ada guru G misalnya yang mengatakan nyalah-nyalahin itu yang pembuktian akidah tentang Allah itu ada. Di kitab-kitab tauhid kan disebutkan bukti Allah itu ada adalah adanya alam semesta. Jadi kalau alam semesta ini ada, maka penciptanya itu ada. Terus dia bahas itu bukti yang salah. Kenapa? Itu kan dia pakai inverse. Kalau alam semesta tidak ada berarti Tuhan tidak ada dong. Nah itu kan dia membahas implikasi tapi yang dia bahas inverse-nya tidak setara. Itu kayak apa ya? Kayak namanya dalam logika itu, yang falasi itu, kesalahan logika. Dia orang itu dia kira dia bikin boneka rumput, kemudian bonekanya itu dia kasih nama orang tersebut, dia pukuli. Kemudian dia mengatakan dia telah menang melawan orang itu. Apa namanya itu? Ya, kalau diterjemahkan ya boneka rumput itu. Kemudian yang ketiga ini kontraposisi. Jika halaman tidak basah, maka hari tidak hujan. Ini betul kalau ini. Kalau hujan basah, artinya kalau tidak basah itu tidak hujan. Nah, begitu. Nah, terus kemarin ini yang berikutnya, jika ada makhluk maka ada al-khaliq. Ini kan betul. Ini bukti yang betul. Alam semesta ini. Orang yang Badui yang ditanya oleh Al-Asma'i itu kan begitu. Kaifa ta'rifu rabbaka, bagaimana engkau mengenal Tuhan engkau. Maka si Badui kan mengatakan adanya kotoran onta menunjukkan adanya onta ya. Panjang itu sudah kita bahas di Al-Inarah fil Fikratil Mukhtarah. Jadi itu alasan betul ya. Benar itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau converse-nya jika ada al-khaliq maka ada makhluk, ada pencipta maka ada yang dicipta. Ini betul enggak? Ini belum tentu betul, karena al-khaliq terserah dia mau menciptakan makhluk apa enggak. Converse-nya belum tentu betul ya. Salah, kesimpulan ini enggak valid. Inverse-nya juga sama, jika tidak ada makhluk maka tidak ada al-khaliq. Ini juga tidak betul ya. Meskipun kalau kita tadi pakai implikasi semata, enggak kita kaitkan dengan yang ini, kalimat ini bisa jadi betul. Karena jika tidak ada makhluk ini kan salah ya. Karena realitasnya ada. Maka kalimatnya secara umum ini bisa jadi betul tadi ya. Meskipun ya perlu ditegaskan bahwasanya secara teori ini keliru ya. Karena apa? Karena kita memandang adanya makhluk, adanya al-khaliq ini kalau ada makhluk. Nah, kalau makhluknya hilang ternyata ini betul, tidak ada makhluk ya. Tidak ada makhluk ini kan mungkin saja betul nanti suatu ketika makhluk habis semua ya. Apakah al-khaliq tidak ada? Nah, ini kalimat ini menjadi salah kalau ternyata tidak ada makhluk ini dia bernilai benar ya. Nah, kalau kontraposisinya ini betul ya. Kalau tidak ada al-khaliq maka tidak ada makhluk. Kalau pencipta tidak ada, yang dicipta tidak ada. Ini begitu. Ini contoh lagi saya ingin tegaskan ya, supaya banyak latihan. Jika ada anak maka ada ibu. Ini hampir mirip dengan tadi ya. Converse-nya jika ada ibu maka ada anak. Nah, ini kesimpulannya belum tentu betul. Ada aja orang ibunya ya, dia punya istri tapi tidak punya anak kan bisa. Punya mandul. Jika tidak ada anak maka tidak ada ibu. Ini juga enggak pas. Karena bisa jadi ada ibu yang enggak punya anak ya, enggak ada anaknya tapi ibunya ada ya. Ibu rumah tangga.
Ya. Nah, yang kontraposisinya betul. Jika tidak ada ibu, maka tidak ada anak. Kalau tidak ada ibunya, gimana mau punya anak? Seperti itu. Tapi tidak ada anak, belum tentu ibunya tidak ada. Bisa jadi istrinya ada, tidak punya anak tadi.